Halo semuanya, nama saya Laurentius Jovito dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tes kami untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan P3L. Ini adalah kelompok kami. Ini agenda yang akan kita bahas pada hari ini, dari latar belakang dan permasalahan sampai untuk elucidasi sistem. Latar belakang dan permasalahannya untuk kondisi saat ini, yang kita angkat adalah booking manajemen penyewaan lapangan futsal. Di sini kalau kita bisa lihat masih menggunakan buku jadwal fisik dan nota kertas. Admin akan kerja 2 kali. Owner nggak bisa memantau secara real time. Jadi permasalahannya ada 4. Resiko untuk double booking, admin yang kerjanya 2 kali, nota dan rekap harian rawan hilang atau bisa jadi tidak akurat, dan owner tidak bisa memantau pendapatan dan proses bisnis secara real time. Ini adalah elemen prosesnya. Kita ada 3 pelaku, yaitu pelanggan, admin, dengan owner. Ini juga ada identifikasi proses yang akan kita lihat lagi lebih dalam di swimline diagram. Swimline. Ada objek bisnis, ada buku jadwal, ada slot waktu lapangan, ada nota pembayaran, uang tunai, rekap harian, dan laporan. Di sini adalah identifikasi OPR dengan objek-objek utamanya. Untuk relasi antar objek, kita akan lihat lagi di swimline. Inilah swimline diagram kita. Ini bisa kita lihat. Ini mulai dari pelanggan. Kita juga ada admin dan owner di sini. Di sini akan dimulai proses bisnisnya oleh pelanggan menanyakan jika ada jadwal yang terbuka. Di sini admin akan membuka buku jadwal fisik untuk mengecek jika adanya slot untuk lapangan. Jika tersedia, dia akan ke atas. Admin akan memberitahu ke pelanggan bahwa slotnya ada. Dan di sini ada satu decision lagi, yaitu pelanggan akan melakukan booking atau tidak. Jika iya, pelanggan akan memberitahu admin dan admin akan mengkonfirmasi bahwa pelanggan mau membooking lapangan. Sini mencatat lagi bookingannya di buku manual, yaitu, dan habis itu kita akan membuat nota. Nota ini akan dikirimkan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran dan juga akan menjadi bagian dari rekap harian manual atau rekapan atau laporan yang akan dibuat oleh admin untuk dikirim ke owner yang akan menerima laporan itu dan akan mereview laporan ini secara manual dengan proses bisnis ini. Jadi kita di sini misal kita lihat ada 3 kelemahan, yaitu saat pertama menanya jadwal dan pengecekan jadwalnya. Di sini kita pengecekan jadwal, admin harus membuka buku jadwal fisik dan mengecek jika adanya slot. Ini lambat dan juga rawan double booking saat mengecekkan jadwal. Kelemahan kedua ada di sistem pencatatan ini dan laporan harian. Di sini kita bisa lihat nota dan rekap tulis tangan ini rawan hilang atau tidak akurat karena mungkin ada banyak nota, ada banyak bookingan pelanggan, dan juga kita nggak tahu ada pembayaran dan penerimaan notanya sebelum owner tidak akan tahu sebelum dikasih rekapan harian ini. Jadi ini untrustworthy atau rawan hilang dan juga tidak akurat. Karena itu, sini owner tidak bisa pantau real time proses bisnis ini dan laporan dari terjadinya bisnis ini secara real time. Harus menunggu ada laporan dari admin. Mungkin untuk swimline segitu saja. Kita bisa lihat lagi alurnya. Kembali ke presentasi. Sini kita akan membuat sistem bagaimana bisa mengimprove proses itu.
proses bisnis itu dengan cara mengadakan elisasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem untuk pembuatan sistem ini untuk mengimprove proses bisnis. Ini ada tahap 1 yang akan kita refine lagi, perbagus ke tahap 2 yang menggunakan MDI. MDI itu adalah fitur-fitur cara rating fitur di mana M itu mandatory atau wajib, D itu desirable yaitu diinginkan, dan A itu inconsequential atau tidak butuh. Jadi di tahap 3 kita ada yang namanya TOE, yaitu technical, operational, dan juga ekonomi. Ini dibagi lagi ratingannya menggunakan HML. H itu sebagai high, sulit dikerjakan, biayanya mahal atau agak rumit. Mid itu untuk middle, tingkat kesulitan dan biayanya di rata-rata atau sedang. Dan L itu adalah mudah dikerjakan atau tidak mahal sama sekali. Di sini kita akan refine lagi menjadi list tahap elisasi final. Ini adalah elisasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional final yang akan ada di sistem atau aplikasi kita nanti. Ada 13 kebutuhan fungsional dan ada 8 non-fungsional. Di sini kita ada use case diagram kita yang terdiri dari 6 use case untuk 3 aktor ini. Mungkin saya bisa jelaskan apa itu spesifikasi use case dulu. Ini adalah use case di mana aktor ini melakukan sesuatu, ada namanya, itu mendeskripsikan apa yang akan dikerjakan. Di sini ada login, ada aktornya, yaitu siapa saja yang terlibat atau mengerjakan use case ini. Activity, trigger, yaitu apa yang men-trigger atau menjalankan terjadinya use case ini. Preconditions adalah apa hal yang sudah harus terjadi sebelum use case ini jalan. Post condition adalah setelah use case ini jalan, apa yang harus sudah terjadi. Sukses scenario adalah scenario di mana use case jalan tanpa hambatan, dan alternative flow itu adalah alternatif di mana use case ini tidak sukses atau gagal. Di sini kita ada login dengan aktor dengan triggernya di sini. Precondition aplikasinya sudah terinstall. Post condition pengguna masuk ke dashboard sesuai perannya. Sesi login sudah tercatat di sistem, dan sukses scenario di sini saat aktor membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman pilihan login. Saat pengguna memilih login dan mengisi email, sistem memvalidasi kredensial pengguna. Sistem juga akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya. Pengguna akan memilih registrasi dan mengisi formulir data diri. Dan habis itu sistem akan menyimpan akun baru dan mengirimnya akan mengirim konfirmasi. Di sini jika bagian-bagian ini gagal, jika misalkan email atau passwordnya salah, sistem akan melakukan pesan error. Jika internet koneksinya putus, pesan gagal akan juga muncul, gagal terhubung ke server. Mungkin untuk spesifikasi lainnya saya cepat saja. Sini ada jadwal lapangan yang aktornya adalah pelanggan untuk melihat jadwal lapangan. Ada bookingan lapangan, jadi setelah melihat slot lapangan ini ada bookingannya, pelanggan bisa membooking lewat aplikasi ini, dan admin itu mengkonfirmasi pembayaran. Di sini juga ada admin juga mengelola jadwal lapangan menggunakan sistemnya, menggunakan aplikasi. Dan di sini juga ada owner yang melihat laporan dan pendapatan dan proses bisnisnya. Mungkin kalau dari saya segitu saja. Terima kasih. Thank you.